Hidupmu bisa berubah hanya dengan satu pikiran, asalkan kamu berani memilih pikiran yang tepat. Tonton video ini sampai selesai dan temukan cara melawan bisikan negatif yang diam-diam menutup pintu rezeki. Satu hal yang paling menyedihkan bukanlah melihat seseorang gagal, tapi melihat ia mulai berhenti mencoba karena merasa tidak ada gunanya. Saya melihat itu dalam diri teman saya. Ia masih hidup, tapi semangatnya perlahan padam. Di saat seperti itu, nasihat saya tidak cukup. Yang ia butuhkan adalah pemahaman bahwa ada cara yang lebih lembut, lebih tepat untuk mengundang kebaikan dalam hidup. Dan semua itu dimulai dari cara kita berpikir. Sekarang mari kita pahami bagaimana Law of Attraction atau hukum tarik-menarik membuka jalan rezeki saat suara dalam diri mulai diajak bicara dengan kasih, bukan tekanan. Yang pertama, sadarilah isi pikiranmu setiap hari. Ada seorang pelaku usaha makanan beku yang selama 2 tahun merasa usahanya jalan di tempat. Ia terus berkata dalam hati, "Saya memang tidak cocok bisnis. Saya selalu gagal." Sampai akhirnya ia mengikuti pelatihan sederhana dan mendengar kalimat ini. Kalau isi kepalamu penuh keraguan, jangan heran kalau hidupmu ikut ragu-ragu. Sejak itu ia mulai mengganti kalimat negatif dalam pikirannya dengan kalimat yang lebih memberdayakan. Ia berkata, "Saya sedang belajar, bukan saya selalu gagal." Hasilnya, ia mulai berani mengambil langkah kecil, yaitu dengan memperbaiki kemasan, memasarkan lewat media sosial, dan pelan-pelan usahanya tumbuh. Dari sini saya mengajak kamu bertanya, kalimat apa yang selama ini sering kamu tanam dalam kepala? Karena bisa jadi rezeki bukan tertahan di luar, tapi di dalam pikiran yang belum benar-benar berpihak pada dirimu sendiri. Yang kedua, ubah dialog batin menjadi dukungan, bukan sabotase. René Descartes pernah berkata, "Saya berpikir, maka saya ada." Artinya, apa yang kamu pikirkan setiap hari ikut menentukan siapa kamu dan kemana hidupmu bergerak. Jika isi kepalamu terus diisi dengan, "Saya pasti gagal, saya memang tidak bisa," maka hidupmu pun akan berjalan dalam arah itu. Tapi jika kamu mulai berkata, "Saya sedang belajar, saya layak tumbuh," maka pikiranmu akan mulai bekerja untuk mendukungmu, bukan menjatuhkan. Filsuf modern seperti Carol Dweck pun menekankan pentingnya growth mindset, keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang jika diberi ruang. Maka hari ini, mari mulai ubah bisikan batin jadi suara yang mendukung, karena yang selama ini menghambat bukan keadaan, tapi kata-kata yang kamu ulangi dalam diam. Yang ketiga, tulis dan baca afirmasi positif setiap pagi. Dalam buku You Can Heal Your Life, Louise Hay menulis, setiap pikiran yang kita pilih untuk dipikirkan sedang menciptakan masa depan kita. Afirmasi bukan sekedar kata-kata, ia adalah arah yang kamu berikan pada hidupmu setiap hari. Saat kamu menulis, "Saya layak hidup dalam kelimpahan," kamu sedang membangun fondasi keyakinan baru, dan ketika dibacakan setiap pagi, kata itu menjadi getaran yang memperkuat langkahmu. Coba pikirkan, apakah selama ini kamu sudah cukup konsisten memberi pikiranmu makanan yang sehat? Karena perubahan besar bisa dimulai dari satu kalimat yang kamu ulang dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, visualisasikan kelimpahan secara rinci. Ada seorang ibu rumah tangga pernah membayangkan rumah impiannya setiap pagi, lengkap dengan taman kecil, dapur rapi, dan ruang kerja sederhana. Ia tidak hanya membayangkan, tapi merasakannya seolah itu sudah nyata. Lama-lama, ia mulai menabung, memperbaiki usahanya, dan satu persatu mimpinya menjadi nyata. Bukan karena ia hebat, tapi karena ia tahu kemana arah yang ingin dituju. Kamu pun bisa melakukan hal serupa. Coba tanyakan pada dirimu, sudah sejelas apa gambaran hidup yang ingin kamu ciptakan? Karena yang kamu lihat di dalam akan membentuk jalan di luar. Yang kedua, syukuri hal kecil setiap hari. Filsuf Yunani Epictetus pernah berkata, "Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukur yang menciptakan kebahagiaan." Pemikiran ini sederhana, tapi dalam. Mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan datang setelah sesuatu yang besar terjadi, tapi justru tumbuh dari kemampuan kita menghargai hal-hal kecil yang sering luput. Dalam hidup yang terasa stagnan, kadang kita sibuk mengejar perubahan besar dan lupa melihat apa yang sudah ada.
Kita lupa bahwa bisa bernapas dengan lega, makan dengan tenang, atau punya seseorang untuk diajak bicara. Itu semua adalah bentuk rezeki yang nyata. Jika hari ini hidupmu terasa lambat atau jalanmu belum terlihat terang, bukan karena kamu kurang jauh melangkah, tapi karena kamu belum benar-benar melihat apa yang sudah ada. Rasa cukup bukan soal jumlah, tapi tentang cara memandang. Sekarang mari kita pikirkan kembali, sudahkah kamu hari ini bersyukur atas satu hal sederhana yang kamu miliki? Karena dari rasa cukup itulah jalan menuju lebih besar mulai terbuka perlahan. Yang keenam, jaga lingkungan, energi, dan pergaulan. Dalam bukunya The Power of the Subconscious Mind, Joseph Murphy menulis, lingkungan pikiranmu akan membentuk masa depanmu. Jika kamu ingin berubah, maka ubahlah lingkaran tempatmu tumbuh. Pikiran yang sehat butuh ruang yang mendukung, bukan hanya dari dalam, tapi juga dari luar. Kalau kamu terus berada di lingkungan yang penuh keluhan, sindiran, dan keraguan, perlahan keyakinanmu ikut terkikis. Kamu bisa saja punya mimpi besar, tapi bila setiap hari mendengarkan kata-kata yang meremehkan, lama-lama kamu mulai percaya bahwa mimpimu memang terlalu tinggi. Coba lihat sekelilingmu, apakah orang-orang di dekatmu memberi semangat atau justru menyuntikkan rasa takut? Karena seperti yang dikatakan Murphy, perubahan bukan hanya soal niat, tapi juga soal memilih tempat yang memberi ruang untuk tumbuh. Sudah saatnya kamu lebih selektif menjaga energi. Bukan untuk menjauhkan diri dari orang lain, tapi untuk menjaga getaran batin agar tetap selaras dengan impian yang kamu perjuangkan. Yang ketujuh, maafkan diri dan orang lain. Ada seorang karyawan pernah merasa hidupnya seperti jalan di tempat. Ia sudah bekerja keras tapi tetap merasa berat dan mudah lelah. Bukan karena fisik, tapi karena pikiran yang penuh sesak. Suatu hari ia berkata, saya baru sadar selama ini saya belum benar-benar memaafkan orang yang paling dekat dalam hidup saya. Sejak ia mulai melepaskan amarah itu, ia merasa lebih ringan, hubungan membaik, pikiran lebih tenang, dan peluang pun mulai berdatangan satu persatu. Memaafkan memang tidak mudah, tapi itu bukan tentang membenarkan yang salah, melainkan tentang membebaskan diri dari beban yang menghalangi jalan rezeki. Coba kamu tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang selama ini masih kamu genggam, padahal sudah waktunya dilepaskan. Yang kedelapan, berani mengambil tindakan kecil setiap hari. Oprah Winfrey pernah mengalami hidup yang sangat berat. Lahir dari keluarga miskin, pernah mengalami pelecehan dan berkali-kali ditolak dalam karirnya sebagai penyiar. Di awal karir, ia bahkan pernah dikeluarkan dari stasiun televisi karena dianggap tidak cocok untuk layar kaca. Tapi ia berkata, langkah kecil yang saya ambil setiap hari, itu yang membawa saya ke tempat saya hari ini. Oprah tidak langsung sukses besar. Ia mulai dari ruang-ruang kecil, pekerjaan-pekerjaan yang tidak ideal, dan banyak keraguan. Tapi ia terus bergerak. Ia tidak menunggu semuanya sempurna. Ia hanya memastikan bahwa setiap hari ada satu tindakan yang mendekatkannya pada kehidupan yang ia impikan. Coba kamu ingat kembali, berapa kali kamu menunda langkah karena merasa belum siap? Atau merasa takut salah? Padahal yang dibutuhkan hanya satu langkah kecil untuk membuka peluang besar. Hari ini, langkah kecilmu bukan hal yang besar di mata dunia. Tapi kalau itu selaras dengan impianmu, maka itu sudah cukup kuat untuk membuka jalan rezeki yang lebih luas. Jangan tunggu siap sepenuhnya, karena keberanian seringkali tumbuh setelah kita mulai, bukan sebelum. Yang kesembilan, rawat tubuh dan jiwa. Lao Tzu pernah berkata, seorang manusia yang bijak tidak melawan arus kehidupan. Ia belajar mengalir bersama keseimbangan. Dalam hidup yang serba cepat, kita sering memaksa diri terus bergerak, tanpa sadar tubuh lelah dan hati mulai kehilangan arah. Padahal saat tubuh kehabisan tenaga dan batin penuh sesak, pikiran mudah goyah dan energi untuk menarik hal baik pun ikut melemah. Beristirahat bukan kemunduran, merawat diri bukan bentuk kemewahan, itu adalah fondasi agar kamu bisa terus melangkah dengan tenang. Coba renungkan, sudahkah kamu cukup memberi waktu untuk dirimu sendiri hari ini? Karena hidup yang seimbang dimulai dari tubuh yang terjaga dan hati yang damai. Yang ke-10, konsisten dan ikhlas dalam proses. Dalam bukunya Atomic Habit, James Clear menulis, setiap kebiasaan kecil yang kamu ulang akan membentuk identitas baru. Perubahan besar datang dari komitmen kecil yang dilakukan secara konsisten. Itulah inti dari perjalanan panjang. Bukan soal cepat, tapi soal seberapa sabar kamu bertahan.
Banyak orang menyerah bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka berharap hasil datang secepat keinginan. Padahal seperti benih, law of attraction pun butuh waktu untuk tumbuh. Tidak semua yang kamu tanam hari ini langsung terlihat besok. Coba pikirkan, sudahkah kamu benar-benar konsisten dalam langkah-langkah kecil yang kamu ambil setiap hari? Dan lebih penting lagi, sudahkah kamu ikhlas menjalani prosesnya tanpa terburu-buru menagih hasil? Karena dalam hidup yang bertahan dan tetap berjalan seringkali lebih dekat dengan keajaiban daripada mereka yang hanya menunggu tanpa bergerak. Sebelum kamu melanjutkan hari ini, ambillah sedikit waktu untuk melihat ke dalam diri. Karena seringkali yang perlu dibenahi bukan dunia luar, tapi arah pikiran dan rasa di dalam. Coba kamu renungkan kembali perjalanan hidupmu sampai hari ini. Apakah selama ini kamu benar-benar percaya bahwa kebaikan dan rezeki bisa datang dengan mudah? Atau jangan-jangan tanpa sadar kamu justru menolaknya lewat pikiran negatif, rasa tidak layak, dan keraguan yang terus tumbuh diam-diam? Seperti yang dikatakan Rumi, apa yang kamu cari sedang mencarimu juga. Tapi ia hanya bisa sampai jika pintu hatimu terbuka, jika keyakinanmu cukup kuat untuk menyambutnya. Hidup ini bukan perlombaan siapa yang paling cepat atau paling hebat, tapi tentang siapa yang paling setia menyelaraskan dirinya dengan niat yang jujur, langkah yang sabar, dan hati yang lapang. Rezeki bukan hanya soal angka di rekening, tapi tentang kedamaian batin, arah yang jelas, dan keberanian untuk tetap berjalan meski pelan. Jika hari ini kamu sedang merasa tertinggal, percayalah, belum terlambat untuk memulai ulang. Selama kamu masih punya niat dan harapan, hidupmu masih bisa berubah. Bangkit pelan-pelan dan beri ruang bagi hal baik untuk menemukanmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang yang kamu sayangi. Tekan like dan subscribe agar saya bisa terus menyertai langkahmu lewat konten-konten yang bermakna. Karena saya percaya setiap orang punya hak untuk pulih, bertumbuh, dan hidup selaras dengan rezekinya.